Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah pada mata pelajaran TIK. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar di rumah, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi bermanfaat baik untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita buka buku TIK-nya di halaman 41. Ini pada bab 3, fungsi statistika pada Microsoft Excel. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menggunakan Microsoft Excel, fungsi statistika, dan menambahkan gambar dan grafik pada Microsoft Excel. Yang pertama, fungsi statistika. Fungsi statistika dalam program Microsoft Excel dapat kita artikan yaitu yang pertama, statistik itu sendiri adalah data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasikan, dan dikelompokkan. Nah, kumpulan data-data tersebut dapat memberi suatu informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Sementara itu, untuk statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menabulasi, mengelompokkan, menganalisis, dan mencari keterangan data yang berupa angka. Data-data yang telah dikumpulkan itu dapat kita olah atau kita analisa dengan menggunakan program Microsoft Excel. Nah, pada program Microsoft Excel terdapat fitur yang berfungsi untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Fitur itu disebut dengan function atau fungsi, yaitu merupakan formula khusus yang telah disediakan pada program Microsoft Excel. Nah, fitur function dapat kita aktifkan dengan mengklik icon insert function yang terletak di formula bar pada Microsoft Excel-nya. Nah, ada beberapa fungsi dalam Microsoft Excel, diantaranya yaitu fungsi statistik, logika, database, dan matematika. Untuk fungsi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu fungsi statistik. Ada beberapa macam fungsi statistik yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu sum. Sum merupakan cara untuk menghitung penjumlahan dalam suatu rank. Kemudian yang kedua, average, yaitu menghitung rata-rata dalam suatu rank. Kemudian untuk min, yaitu menghitung nilai yang terkecil dalam suatu rank. Minimum atau minimal. Nah, kemudian yang keempat, max atau maksimal, yaitu menghitung nilai terbesar dalam suatu rank. Kemudian yang kelima yaitu mode atau modus, yaitu untuk cara menghitung data yang paling banyak muncul
dalam suatu rank. Dan yang terakhir yang sering digunakan yaitu median, nilai tengah dari deretan nilai yang disusun secara urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk caranya seperti apa? Kita buka bukunya di halaman 42. Nah, untuk langkahnya, kalian bisa masuk ke program Microsoft Excel. Pertama kalian buka terlebih dahulu untuk program Microsoft Excel-nya. Kemudian kalian buat tabel dari data nilai ulangan. Boleh ulangan nilai tengah semester kalian yang kemarin. Kalian ketikkan di Microsoft Excel-nya. Ditulis seperti contoh yang bisa kalian lihat di halaman 42 sampai dengan 44. Nah, di sini akan Parangga tuliskan contohnya. Nah, ini sudah Parangga contohkan terlebih dahulu. Untuk formatnya, kalian bisa tuliskan nama di sini. Kemudian kelasnya di bagian bawah, dan nomor mata pelajaran ulangan UTS sama nilai rata-rata dari ulangan dan UTS kalian yang kalian dapati pada tengah semester kemarin. Nah, di sini bisa kalian gabungkan antara yang A, sheet A dengan sheet B. Di sini bisa kalian langsung blok dengan klik kiri tahan, kalian blok, kemudian march and center. Sama yang ini juga, march and center. Nah, kemudian bisa dipinggirkan. Nah, di sini untuk nomornya kita sesuaikan kolomnya. Mata pelajaran kita lebari, ulangannya juga sama UTS dan nilai rata-rata. Nah, di sini Pak Rangga lanjutkan dulu untuk mata pelajarannya. Nah, kemudian membuat tabelnya, kalian klik dari nomor, klik kiri, kemudian kalian tahan sambil kalian scroll ke bagian E sampai dengan yang E9. Ini kita buatkan tabelnya. Di sini klik yang pilihan border, kemudian yang all border. Nah, ini juga jangan lupa ditengahkan biar terlihat lebih bagus dan lebih rapi. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata di sini, kalian bisa menggunakan fungsi statistik yang rumus average. Caranya seperti apa untuk menghitung rumusnya? Sama kayak waktu yang pertama kalian praktekkan dengan menggunakan sum untuk menghitung jumlah data. Ini kita awali dengan sama dengan, kemudian kita ketikkan average, nanti akan muncul. Nih, kita langsung pilih bisa. Nah, kemudian kalian bikin tanda kurung, buka kurung, pilih yang C5 banding D5. Kalian tutup kurung, dan ini untuk nilai rata-rata yang didapat dari mata pelajaran matematika.
Kemudian sama ke bawahnya sampai ke pendidikan agama Islam. Nah, ini untuk penghitungan rata-rata dari mata pelajaran yang kalian dapati pada nilai di pertengahan semester kemarin dengan nilai ulangan harian satunya. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan diagram dan gambar pada Microsoft Excel. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Diagram tersebut biasanya menggambarkan data-data angka. Nah, ada banyak berbagai macam bentuknya. Di sini para ngambil 3 contoh, yaitu yang pertama diagram garis, kemudian diagram batang, dan diagram lingkaran. Bagaimana cara untuk menyisipkan atau memasukkan diagram pada Microsoft Excel? Kita lihat contohnya langkah-langkah pada halaman 47 sampai dengan 49. Di sini akan Pak Rangga buatkan terlebih dahulu untuk datanya seperti contoh yang ada pada buku TIK-nya. Nah, di sini sudah ada data dari penyanyi dan kelompok musik favorit pada anak-anak kelas 6A. Di sini jumlah anak-anak siswanya, di sini nama penyanyi atau kelompok musik. Nah, untuk yang menyukai penyanyi Gita Gutawa, di sini ada 8 anak. Kemudian penyanyi Ran ada 7 anak. Super Junior ada 8 anak, Cherry Bell ada 7 anak. Di sini kita akan membuat diagramnya. Nah, cara membuatnya kalian klik insert. Ini pilih insert, kemudian ada bagian chart. Di sini kalian bisa buatkan diagram batang, diagram lingkaran, dan banyak ada diagram garisnya juga. Nah, di sini akan Pak Rangga contohkan untuk membuat diagramnya. Kalian bisa klik di sini untuk data yang dari Gita Gutawa sampai dengan jumlah yang anak sukanya. Kalian blok semua datanya di sini dari yang Gita Gutawa sampai jumlah. Kemudian kalian pilih mau menggunakan diagram yang seperti apa. Di sini akan Pak Rangga contohkan. Nah, ini sudah langsung muncul otomatis sesuai dengan data yang kalian buat atau data yang Pak Rangga buat. Untuk Gita Gutawa ada jumlahnya 8 anak, Ran ada 7 anak, Super Junior 8 anak, Cherry Bell ada 8 anak. Di sini anak-anaknya jumlahnya, kemudian di sini nama penyanyinya yang di bagian bawah. Nah, sekarang langkah untuk menambahkan gambar yang itu seperti apa? Kalian bisa klik insert untuk menambahkan gambar, kemudian kalian pilih picture. Nah, jika kalian belum ada untuk gambar yang kalian ingin gunakan di laptop atau komputer kalian bisa langsung download melalui internet dengan koneksi internet. Caranya kalian klik gambar yang ingin kalian download. Ini contohnya Pak Rangga ambil gambar ini, kemudian kalian klik kanan dan di sini ada save image atau copy image. Jika kalian ingin menyimpannya, kalian bisa save image. Namun jika hanya ingin mengambilnya saja tanpa harus menyimpan, kalian bisa langsung copy image. Ini di sini Pak Rangga ambil saja ya. Dipilih copy image, kemudian langsung masuk ke datanya, kalian pastekan di ini tinggal kita sesuaikan untuk ukurannya.
Nah, ini untuk menambahkan gambarnya, kita sudah tambahkan gambar dan diagram pada suatu data dalam Microsoft Excel. Baik, itu saja yang dapat Parangga sampaikan pada materi hari ini yang kita bahas fungsi statistika dalam program Microsoft Excel dan langkah penggunaannya, kemudian memasukkan diagram dan gambar beserta langkah-langkah untuk menyisipkannya atau memasukkannya. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar wabah pandemi ini dapat segera berakhir dan kita sama-sama dapat berjumpa kembali di sekolah tercinta kita, SD Muhammadiyah 3. Parangga akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.